Perspektif global dilihat dari visi geografi. Seperti apa sih perspektif global dilihat dari visi geografi? Pendidikan perspektif global berwawasan keSDN dari visi geografi atau keruangan ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan menyeluruh ke ruang lingkup regional. Bersifat lokal, contohnya kondisi kependudukan, pemukiman, dan lingkungan di perkampungan di sekitar tempat tinggal kita, pemenuhan kebutuhan hidupnya, hingga pada interaksi sosial dan komunikasi. Ruang lingkup regional, contohnya pemukiman dan kependudukan dari kota dan kondisi lingkungan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup global atau mendunia mengkaji masalah geografi dan keruangan pada hal-hal yang berhubungan dengan bumi beserta atmosfernya, iklim, cuaca yang dipengaruhi iklim kondisi alam di bumi ini. 10 konsep yang terdapat dalam visi geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini digunakan untuk menganalisis fenomena geosfer berdasarkan objek kajiannya, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut atau tetap, yaitu lokasi suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Kemudian lokasi relatif atau berubah-ubah, artinya lokasi suatu wilayah di permukaan bumi yang sifatnya dapat berubah-ubah karena dipengaruhi daerah sekitarnya. Kemudian yang kedua, adanya konsep jarak atau jarak tempuh. Konsep yang mengemukakan jarak antar ruang atau antar suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, konsep jarak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, jarak absolut. Artinya, jarak antara wilayah yang diukur menggunakan satuan panjang. Contohnya itu, jarak antara kota A ke kota B sekitar 182 km. Kemudian jarak relatif, artinya jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, dan biaya. Contohnya jarak Kabupaten Klaten sampai ke kota Surakarta dapat ditempuh dalam waktu 45 menit menggunakan kendaraan pribadi roda 4 melalui jalur darat. Yang ketiga, konsep keterjangkauan atau hambatan. Konsep yang mengungkapkan mudah tidaknya suatu wilayah dijangkau dengan sarana transportasi dan komunikasi. Inti dari konsep ini adalah hambatan pada medan suatu wilayah, mengingat di Indonesia sendiri memiliki beragam desa dengan keunikan masing-masing. Ada desa wisata di pelosok Indonesia yang sengaja dipelihara agar menjadi desa adat. Contohnya saja pada gambar ini yaitu Kampung Adat Wologai, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, yang terletak di tengah, biasanya sulit untuk dijangkau daripada desa yang terletak di tepi pantai. Kemudian keempat, konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan susunan bentuk, struktur, persebaran, fenomena, atau kejadian dalam ruang di muka bumi maupun gejala sosial berupa tatanan geometris yang beraturan. Contohnya pada gambar ini yaitu pola persebaran pemukiman di daerah Bali, tepatnya di Desa Panglipuran yang didominasi oleh pola memanjang. Yang kelima, konsep morfologi atau bentuk muka bumi. Konsep ini berkaitan dengan bentuk muka bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen. Contohnya dataran tinggi Dieng yang banyak dimanfaatkan untuk pertanian kentang. Yang keenam, konsep aglomerasi atau pemusatan atau pengelompokan, yang merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit yang paling menguntungkan disebabkan adanya persamaan kepentingan, persamaan jenis, dan cenderung saling menguntungkan. Contohnya pada gambar ini yaitu pada masyarakat kota penduduk cenderung tinggal mengelompok pada tingkat yang sejenis, sehingga timbul daerah pemukiman kumuh, pemukiman kelas menengah, dan
pemukiman elit. 7. Konsep nilai guna. Berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah ataupun barang, tiap wilayah mempunyai potensi yang bisa dikembangkan sehingga nilai kegunaannya optimal. Contoh, laut memiliki nilai kegunaan bagi para nelayan dibandingkan bagi petani. 8. Konsep interaksi dan interdependensi. Hubungan timbal balik merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang selalu melengkapi dan saling ketergantungan yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru. Contoh, hasil pertanian sangat dibutuhkan masyarakat kota, sedangkan masyarakat desa sangat memerlukan produk dan jasa dari kota. 9. Konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Adanya perbedaan corak atau karakteristik antara wilayah yang satu dengan wilayah lain di permukaan bumi. Contoh, Kecamatan Prambanan dikembangkan menjadi daerah wisata, sementara Kecamatan Bayat dikembangkan menjadi sentra industri. 10. Konsep keterkaitan ruang. Satu ruang berkaitan dengan ruang lainnya. Perbedaan potensi wilayah antara yang satu dan yang lain akan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa pertukaran barang, manusia, ataupun budaya. Contoh, pabrik olahan khas tahu, susu di dataran rendah membutuhkan bahan baku susu sapi yang dihasilkan oleh peternak sapi di dataran tinggi. Selanjutnya, hubungan geografis dengan pendidikan. Hubungan geografis dengan pendidikan mencakup berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Beberapa poin utama meliputi, yang pertama, aksesibilitas. Lokasi geografis seringkali menentukan seberapa mudah siswa dapat mengakses lembaga pendidikan. Daerah perkotaan biasanya memiliki lebih banyak sekolah dan fasilitas pendidikan dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil, yang bisa mempengaruhi jumlah dan kualitas pendidikan yang diterima. Selanjutnya, sumber daya pendidikan. Wilayah yang berbeda memiliki tingkat akses yang berbeda terhadap sumber daya pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi. Daerah yang kaya akan sumber daya ini cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah transportasi. Infrastruktur transportasi memainkan peran penting dalam mengakses pendidikan. Di daerah dengan infrastruktur yang baik, siswa lebih mudah mencapai sekolah, sementara di daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai, perjalanan ke sekolah bisa menjadi tantangan besar. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Geografi juga sering berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi pendidikan. Misalnya, daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mungkin memiliki lebih banyak tantangan dalam menyediakan pendidikan berkualitas. Selanjutnya, keadaan iklim dan lingkungan. Kondisi cuaca dan lingkungan juga mempengaruhi pendidikan. Bencana alam seperti banjir atau gempa bumi dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menyebabkan kerusakan pada fasilitas pendidikan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan pendidikan sering kali berbeda antar wilayah, tergantung pada prioritas dan anggaran pemerintah daerah. Ini bisa mempengaruhi kurikulum, fasilitas, dan program pendidikan yang tersedia di suatu daerah. Dan yang terakhir adalah kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks di Indonesia misalnya, terdapat kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang diakibatkan oleh faktor-faktor di atas. Upaya untuk mengatasi kesenjangan ini termasuk program desentralisasi pendidikan dan peningkatan investasi dan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil.